Kita ini kalau dengar umur orang panjang, kita heran ya? Heran. Oma heran. Ya, oma heran. Kalau umur orang pendek, oma Allah heran. Heran boleh oma. Jadi mau di oma mau. Maunya oma berapa? Bagus. Panjang heran, pendek Allah heran. Kenapa kita heran? Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa maka pasti merasakan mati. Pertanyaannya apa? Ustadz, apakah ada di dunia ini umur manusia itu lama? Ada, Ustadz. Siapa ini? Nabi Adam alaihissalam memiliki umur 930 tahun. Nabi Adam. Pernah dengar nama Nabi Adam? Pernah dengar? Kenal? Mau berapa lima? Bukan di Adam yang serba kuala itu kan? Di Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu punya doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Tapi saya pernah tanya orang, bro, dia main. Ente pernah dengar ini doa? Doa apa, Ustaz? Rabbana zalamna anfusana. Oh iya pernah. Doanya siapa? Doa Tibaku yang ada di sebelah kual. Bukan doa Nabi Baku ini. Ini doanya Nabi Adam. Umurnya 930 tahun. Adakah yang lebih lama daripada Nabi Adam? Ada lagi. Siapa Ustaz? Nabi Nuh. Diabadikan dalam bahasa Al-Quran. Umurnya Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun. Lagi 50 genap 1000 tahun. Umurnya Nabi Nuh. Jadi berapa umurnya Ustaz? 950 tahun. Bebas kolesterol. Bebas asam urat. Dilatih. Mati. Jadi kita ini kalau mau ditanya, menunggu apa ini? Setiap hari bangun pagi bekerja, menunggu apa? Menunggu mati. Menunggu kematian, menunggu ajal. Itu yang pas. Menunggu kaya, belum mati. Menunggu berhasil, belum mampu. Tapi menunggu mati, maka itu adalah pasti. Aku janji saja dengan orang yang datang karena tidak datang. Tapi kalau kematian, tak perlu kau cari. Jangan kau takuti. Tapi tunggulah kematian itu kapan dia datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mati yang bagaimana Ustaz? Mati sesuai dengan kehendak Allah. Almarhum. Tadi saya bertanya, almarhum sakitnya tidak lama Bapak Ibu. Hanya berapa hari. Tahu-tahu lepas roh dari raganya. Terlepas dengan keringanan. Allah lembutkan pelepasan sakaratul mautnya. Berakhir dengan sendirinya. Itu dia. Ini tahu-tahu saya ceramah sore ini. Tiba-tiba mic yang saya genggam ini jatuh. Saya dibangunkan sudah tidak bangun lagi sore ini. Ternyata kemana Ustaz Ahmad? Tahu-tahu sudah meninggal dengan sendirinya. Kalau orang mati sesuai dengan kehendak Allah, mati dengan sendirinya, maka apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau ke haribaanku, aku ridha meridhoimu. The king of the class. Tidak ada yang bisa menandingi ketinggian kalamullah itu. Kata-kata Allah kalamullah itu tinggi sekali Bapak Ibu maknanya. Tidak ada yang bisa menandingi. Raja segala macam kalam. Itu pulanglah engkau ke haribaanku, aku ridha meridhoimu. Itu kalau sudah Allah ridha meridhoi, apa yang mau dibahas? Tidak ada lagi. Kecuali cuma satu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk surga. Bawalah semua amal ibadahmu almarhum. Kau pernah sebagai anak yang soleh, pernah sebagai suami yang soleh, sebagai ayah yang soleh, sebagai teman saudara, semuanya banyak pahalanya. Sedekah, sholat, puasa, zakat fitrah dan lain sebagainya. Takziah, dia datang ketika ada orang meninggal. Ini kita yang datang, jangan dianggap remeh Bapak Ibu pahalanya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, mereka mendapatkan pahala bagaikan satu kerat, satu gunung yang besar. Allah berikan pahala baginya. Ini bayangkan. Kalau Allah kasih kita ini pahala sebagaimana gunung yang kelihatan, sudah berapa kali kita yang datang orang meninggal? Masih boleh berhitung, Mama? Tidak boleh lagi. Ini dunia ini bukan tempat wujudnya pahala dan dosa, bukan. Kalau satu kali datang satu gunung pahalanya Allah kasih, ini pahalamu satu gunung, maka baru satu orang punya pahala. Bumi tidaklah cukup menampung pahala manusia. Coba kalau seandainya dosa Allah jadikan kita jalan ini, ada bau tikus bangkai mati, ada baunya, ada Ustaz. Kelihatan baunya? Tidak. Tapi ada baunya? Ada Ustaz. Kau sanggup cium baunya? Tidak sanggup Ustaz. Mau mati saya cium bau musuh. Coba dosa kita. Saya langkahi orang tua lewat saya berdosa. Baunya ada, tidak hilang-hilang. Mau makan baunya ada. Mau tidur baunya ada. Maka kita mati akan mencium bau musuh dosa-dosa kita sendiri. Sehingga inilah Bapak Ibu insya Allah, kita semua yang hadir adalah makna daripada takziah.
Bukan cuma kita saja yang bertakziah. Ketika Rasulullah meninggalnya istrinya Siti Khadijah, meninggal pamannya Abu Thalib, Allah memberikan takziah kepada Rasulullah, menghibur dengan mengadakan peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu takziah Allah kasih itu untuk menghibur perasaan sedihnya Rasulullah. Meninggal istrinya yang menyayanginya, pamannya yang cinta sayang padanya, mendukung dakwah Nabi. Allah berikan takziah, penghiburan bahwa dia jalan-jalan melihat surga dan neraka, langit 1, 2, 3. Di samping itu Rasulullah mengambil perintah yang tidak boleh diwakilkan, adalah perintah sholat untuk dilaksanakan, sampaikan kepada umat. Tidak boleh diwakilkan, semata-mata Rasulullah sendiri yang harus menjemput. Itu kalau kita mati dengan sendirinya. Lain kalau ada orang-orang yang mati dalam keadaan mati bunuh diri. Hati-hati. Ada juga kita mendengar berita, ada orang-orang yang mati bunuh diri, jangan main-main. Kalau ada orang-orang yang mati bunuh diri, Rasulullah tegas mengatakan, man qatala nafsahu fin nari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang dia mati membunuh dirinya, maka dia kekal selamanya di dalam neraka jahanam. Itu kekal selama-lamanya. Dan Rasulullah ini tidak menyolatkan orang-orang yang mati bunuh diri. Rasulullah tidak sholatkan. Yang Rasulullah tidak sholatkan ini ada berapa, Ustaz? Ada 2. Apa saja ini? Yang pertama yang mati bunuh diri, yang kedua yang mati dalam keadaan berhutang. Tenang, sabar ibu. Yang dulu khawatir Oma. Ada bilang yang berhutang tidak disolatkan, Oma sebagin. Aduh. Sabar, tenang. Dulu. Saya tahu Oma ada utang daster, ada utang lipstik. Apalagi sebentar lagi puasa, semua mulai utang cookies. Ya, kadera horden baru mengambil. Bukan cuma Oma, bapak-bapak yang punya hutang. Saya Allah ini ada hutang, tapi hutang ini hukumnya wajib bayar, bukan wajib hutang. Ya, mau bayar ini hutang. Ustaz, Rasulullah tidak menyolatkan orang yang berhutang. Tunggu dulu, ada kisahnya. Ketika ada yang meninggal, Rasulullah bertanya, wahai sahabat, masih ada hutang jenazah ini? Sahabat kemudian mengatakan, ada ya Rasulullah. Kalau masih ada hutangnya, kalian saja yang sholatkan dia. Rasulullah mundur. Begitu sahabat mau berdiri menyolatkan yang berhutang, tiba-tiba ada yang berdiri. Tunggu dulu ya Rasulullah, saya yang membayar hutangnya, saya yang menjamin. Ketika ada yang menjamin, Rasulullah kemudian maju mensolatkan orang yang berhutang tadi. Berarti aman. Berhutang gas. Ya, yang bilang gas ini banyak orang berhutang ini. Sehingga inilah saya perjelas, bukan cuma hutang almarhum yang mau tagih, tapi DP doi tali di orang pangun kasih pulang kamari itu dulu. Jangan bawa diam. Tadi disampaikan oleh keluarga, Ustaz, disinilah makna. Ketika ada yang meninggal, keluarganya berdiri, jangan diam. Ayah saya meninggal, bapak ibu, saya berdiri keluarganya. Apa yang disampaikan keluarga duka ketika ada pembicaraan yang belum terselesaikan, maka marilah datang kepada kami keluarga, kami akan menyelesaikan. Itu ada ya? Ada disampaikan ini? Ada. Tadi saya dengar tadi ada disampaikan Ustaz Rahmat keluarga. Disinilah pentingnya, karena utang ini hukumnya wajib. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ sama-sama qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama minal khauf, ketakutan. Yang kedua wal ju'i. Yang ketiga wa naqsin minal amwal, kehilangan harta benda ya. Rasa lapar, kehilangan harta benda, wal anfus, kehilangan jiwa, wal thamarat, kehilangan buah-buahan, wa basyiri sabirin. Hendaknya kita datang menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar sekarang? Istri, anak, keluarga besar, mereka adalah orang-orang yang sabar. Kita datang memberikan berita gembira, menghibur, mendoakan kepada keluarga yang lagi di lubuk kesedihan bukan. Kenapa kita datang peduli? Karena jalan almarhum adalah jalan kita. Apa yang mereka rasakan itu juga yang kita rasakan. Alladzina idza asabatul musibah, dan apabila kita tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang sering kita ucapkan, semoga husnul Fatimah. Ini kalau ada orang meninggal,
Kalimat ini sering kita ucapkan. Sekarang saya mau tanya, kalimat ini untuk orang yang hidup atau yang mati? Hidup. Ya. Yang hidup ada, yang mati Allah ada. Tadi saya dengar ada Allah dia bagi dua, mati hidup. Jadi mana yang betul ini? Yang hidup atau yang mati? Hidup. Nah, yang ada lagi hidup dan mati. Mungkin yang mati hidup ini mau cari aman dia. Mau bilang hidup Ustaz Poli mati, mau bilang mati Ustaz Poli hidup. Supaya aman dia bagi dua, mati hidup. Jadi mana yang betul ini? Yang hidup atau yang mati? Hidup. Sebagian besar yang hidup ada Allah yang mati. Orang yang membagi ini apa? Golput. Belum paham Ustaz? Coba jelaskan sedikit. Mari saya jelaskan. Kalimat semoga tarikan ya. Tarikan ini. Tarikan ha, sin, nun, titik, alif, lam, kha, ta, mim, ta. Husnul khatimatu. Ha. Bukan kha. Hati-hati. Jangan salah tulis. Husnul khatimah. Hasanah artinya baik. Khatimah, hatmil, hatam, penutup. Berarti husnul khatimah adalah doa. Semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir berarti belum mati. Masih dalam keadaan hidup. Betul. Ustaz, saya belum paham. Ustaz Ahmad mau kemana? Saya mau pulang. Semoga Ustaz husnul khatimah. Semoga tiba dengan selamat. Betul. Orang yang meninggal itu sudah tiba dengan selamat. Dari mana dia? Alam ruh adalah nyata. Alam rahim hanyalah cerita. Tidak tahu bagaimana alam rahim itu. Kita pindah ke alam rahim 40 hari dalam darah, 40 hari dalam air, 40 hari dalam daging, 120 hari roh almarhum pindah ke alam yang kedua. Adalah alam darah, air, dan daging. Atau yang kita kenal alam rahim, ibu pilihan Allah. Ibu pilihan Allah, bukan ibu pilihan kita. Kita tidak boleh pilih orang tua, tidak boleh. Kalau hanya boleh pilih orang tua, saya tahu kita ini mau minta lahir dari keturunan presiden sana. Keturunan raja, bangsawan, kemana-mana naik pesawat. Tapi kita tidak boleh meminta. Saya lahir di Pabian, Kelurahan Tenda. Bapak Ibu lahir di sini, lahir di mana-mana kita. Sesuai dengan kehendak Allah. Biarkan semua bergulir sesuai dengan kehendak Allah. Masuk ke alam rahim. Bagaimana dunia? Ada yang berhayal di dunia ini begini. Dunia ini ada gunung, ada tenda, ada awan, ada langit, ada pasir. Tidak ada yang tahu dunia ini begini modelnya. Tahu-tahu kita keluar dari Allah, masalah dunia meluas ternyata. Alam kubur bagaimana sekarang? Masih cerita bagi kita. Tapi bagi almarhum saat ini, alam barzah adalah nyata. Alam dunia hanyalah cerita. Jadi ketika orang sudah meninggal Bapak Ibu, dia sudah tiba, sudah sampai. Saya sekarang sudah tiba di rumah. Masa orang sudah tiba kita mau bilang lagi, semoga tiba dengan selamat. Orang sudah tiba, nggak mau bilang semoga tiba. Jadi kalau sudah meninggal bukan lagi husnul khatimah, tapi apa doanya Ustaz? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Laki-laki. Kalau dia wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wanita. Kalau dia banci, orang dua dia. Kuha. Laki-laki hu, perempuan ha. Oh ini, ya mulai mengarang. Ustadz, rumah saya jauh. Saya lewat di suatu tempat banyak orang sholat jenazah. Terpanggil saya mau menyolatkan jenazah, tapi saya tidak tahu jenazah ini laki-laki atau perempuan. Kenapa tidak tahu? Karena jenazah sudah terbungkus Ustadz. Bagaimana cara membedakan yang terbungkus itu laki-laki atau perempuan? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah. Kalau jenazah itu laki-laki, maka imam sorong sedikit ke kanan. Imam berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Kalau dia wanita Ustaz, maka imam sorong lagi sedikit ke tengah. Imam berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita. Kalau dia banci, imam berdiri di mana? Total imam. Mulai kacau oma-oma. Oma-oma ada yang bilang di kaki. Ada yang bilang lagi berputar-putar saja imam. Di mana imam menyolatkan kalau dia sudah rubah kelaminnya? Di mana? Karena ada itu Bapak Ibu, lahir laki-laki. Di dunia menjadi orang kaya, dia operasi sendiri kelamin menjadi wanita. Tidak perlu saya sebutkan siapa namanya. Bapak Ibu sudah menonton beritanya. Dia lahir laki-laki,
Di dunia menjadi orang kaya, dia operasi sendiri kelamin menjadi wanita. Sebelum dia mati, dia pesan keluarga, nanti kalau saya mati, sholatkan saya sebagai wanita ya. Tidak boleh kawan. Yang merubah kelamin kau sendiri, bukan Allah. Maka kita sholatkan dia, tarik sesuai dengan kelahiran pertama kali. Paham ini? Alhamdulillah. Bagaimana kalau dia lahir 2 kelamin, Ustaz? Ada lagi itu. Saya lihat dengan mata saya sebelum tante saya meninggal di kota Palu. Di sebelah ruangan ada bayi yang lahir 2 kelamin. Di atas laki-laki, di bawah kelamin perempuan. Kalau begitu dia lahir 2 kelamin sekaligus, maka bagaimana kita sholatkan jenazahnya? Pilih salah satu saja di antaranya. Boleh sholatkan sebagai laki-laki, boleh sholatkan sebagai perempuan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jam ini sudah mau jam 5 ya? So jam 5 lewat Ustaz. Sudah jam 5 lewat 10. Ya, lewat 10. Lagi ini? Lagi. Setengah jam ya? Ya. Ini jangankan ceramah, makanya saya ini Bapak Ibu setiap ceramah itu saya selalu bertanya, berapa lama lagi waktunya? Karena ini jangankan ceramah, imam saja kalau lama, itu kadang-kadang berpolok-polok khotbah. Betul ini? Apalagi ini bulan Ramadan tinggal sekitar 15 hari lagi. Saya doakan kita semua yang hadir, insya Allah Allah panjangkan umur kita, bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin. Coba kalau kita masuk di bulan Ramadan, itu ada sholat tarawih 20. Kita masuk di masjid itu kadang-kadang yang kita keker bukan berapa jumlah jamaah, bukan. Tapi yang kita keker siapa imamnya. Tapi kita imam bertiga ya? Di Ustaz Ahmad, Gagah. Begitu imamnya masuk, kita kadang-kadang belum puas. Kita dengar lagi bagaimana bacanya. Kalau bacanya begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Itu kalau imamnya begitu imamnya startnya begitu, kita sudah berhayal, Masya Allah ayah Gagah dah ini imam mantap. Gas. Kalau boleh dia terus saja imam 30 hari ke sana. Pokoknya jangan ganti-ganti dia imam. Pokoknya dia terus imam 30 hari ke sana. Kenapa jangan ganti-ganti? Karena Gagah dia speed 9. Madelo tendangan lo Messi Argentina. Karena yang ketawa ini semua yang begini. Lebih baik jujur, jangan ada dusta di antara kita. Karena saya Allah ini suka Allah yang begini. Pertanyaannya apa? Boleh saya baca ayat ini cepat? Boleh, tidak ada yang melarang, silahkan. Boleh saya baca ayat 1 nafas? Silahkan. Tapi pesan saya, jangan asal cepat, harus jelas makharijal hurufnya. Ini dia. Di sini ilmunya. Harus jelas tajwidnya, harus jelas tumaninahnya. Tumaninah itu apa? Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tumaninah. Berhenti sebentar. Jangan asal-asal. Allahu Akbar. Aku mau sering apa enggak? Jangan Allah terlalu lambat, lama, jangan. Siapa yang mengajarkan kita imam ini jangan lama? Nabi. Nabi itu pernah imam, dia angkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba di belakangnya itu ada anak-anak menangis. Rasulullah dengar. Dia pendekkan bacaannya, sholatnya cepat. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Sholatmu cepat. Nabi menjawab, saya mendengar ada anak kecil menangis. Agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis tidak gelisah gundah gulana mendengarkan anaknya menangis. Begitu. Karena Rasulullah tahu di belakang makmum ini berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Begitu itu imam. Mengarati Tio, jangan mampu jago-jago. Contoh boleh ini, misalkan ini saya alumni pesantren. Saya juga dai, saya juga qari. Tarawih 20 rakaat. Saya baca Madelo kalamilahi tadi. Bapak Ibu dengar tadi kalamilahi? Bagus suaranya Ustaz Rahmat? Bagus. Itu kenapa bagus? Karena beliau tidak asal baca. Ada tangga nada, ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada sohbah, ada ras, ada jiharga, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Bayangkan kalau tarawih 20, saya baca Madelo itu. Saya tidak peduli mau di belakang di CB ada kolesterol, pongol. Mau di belakang oma-oma ada asam urat, pongol. Sampai suruh saya diundang di sini. Saya baca tarawih 20 rakaat. Ustaz, maju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bayangkan baru bismillah ini. Ini baru bismillah ini. Kalau baru bismillah saja saya sudah begini, nah tarawih 20 ini. Percaya hari ini kita hadir begini banyak. Besok malam saya diundang lagi kamar di sini. Maka saya jamin so tidak ada yang datang lagi di sini. Belum masuk di dalam, masih di luar pagar dia keker dulu. Siapa ini? Ustaz Ahmad ini rawat lama dia. Tidak usah undang-undang dia. ICB tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia kambuh kolesterol. Disinilah kita makna ini harus mengerti, harus punya ilmu. Makanya imam itu kalau berdiri sebelum dia lanjutkan, dia teriak istawu aja dulu, luruskan saf dan rapatkan. Dia lihat di belakang ada opa-opa yang cuma duduk di kursi. Ada? Ada. Ayah mertua saya tinggi besar. Tulang ini agak keropos. Kalau dia sudah ruku dan sujud dia tidak bisa lagi berdiri, langsung duduk di kursi. Di belakang ada oma-oma yang berdiri kasihan gemetar. Bayangkan kalau saya tidak pakai perhitungan, tidak pakai dengan ilmu. Di belakang ada oma-oma, ada kolesterol, asam urat, apa lagi. Saya baca rakaat pertama, saya khatamkan surah Al-Baqarah. Rakaat kedua, saya khatamkan surah Yasin. Maka saya jamin oma dan opa ini akan joget ke kiri dan joget ke kanan. Besok malam tidak ada lagi jamaah yang datang sama kami. Ada kisah ini yang mengeluh kepada Nabi. Sahabat datang mengeluh sama Nabi. Orang menceritakan, bagaimana saya tidak mau sholat lagi di belakang dia ya Rasulullah. Kenapa? Terlalu lama dia ya Rasulullah. Makanya kita harus mengerti, karena di belakang makmum ini berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Dan kita juga kalau sholat ini harus pakai baju yang bersih. Jangan cuma di dalam, tapi di luar ini Allah bersih. Jangan ada tulis-tulis. Karena saya pernah masuk di belakang orang. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu umama mati saya buka mata. Di muka saya ada bapak-bapak. Di belakang bajunya tertulis James Bond. Sekarang saya tanya ini yang di belakang, apa baca tidak ini baju? Baca. Baca tidak? Ada sahabat saya. Apa baca? Bohong anak kalau anak tidak baca. Kan tidak mungkin kan? Wa nusuki wa mahyaya wa James Bond. Dapat ilmunya di sini lagi. Ajarkan anak-anak kita dari sejak dini. Mau kemana nak? Mau sholat pakai baju yang polos nak, yang putih-putih garis-garis batik-batik. Jangan ada tulis-tulis. Di sini ilmunya. Mau kemana nak? Main bola pakai baju Power Rangers. Mau sholat pakai baju yang bersih nak, bukan cuma di dalam, tapi juga di luarnya. Apalagi sekarang ada baju baru lagi. Apa tulisannya? Rolling Stone. Ada gambar lidah. Karena pakai sholat ini baju, kacau di belakang baca semua ini. Rolling Stone. Apa aja? Benar itu? Ya. Benar. Ya. Benar. Ini fakta yang hari-hari kita dapatkan. Tidak usah terlalu panjang lebar, tinggi ke atas. Itu dulu. Dalam ilmu fikih diajarkan terkait dengan kebersihan kita. Di dalam bab terkait dengan kebersihan di dalam sholat ini. Sehingga disinilah makna kita semua ini. Kita juga kalau jadi imam itu fokus. Imamnya sedang. Itu kalau misalkan begini, Ustadz, boleh saya baca ayat lama? Boleh, tidak masalah. Di mana? Contoh, saya di pondok pesantren, santri. Kita menguji hafalan. Memang saya muda, saya lihat belajar, saya kuat, boleh. Mau 2 ain boleh, 3 ain boleh. Tapi kalau di tengah masyarakat begini, ada omong-omong urusannya banyak di sana, tentu kita harus tahu bagaimana menempatkan posisi itu. Itu kalau imamnya sedang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sedang begitu tidak lama. Allahu Akbar. Makmumnya fokus pandangan ke bawah. Allahu Akbar. Tapi kalau imam sudah panjang, sudah lama, makmum punya mata isu kemana-mana, kacau. Dia lihat, tertulis di dinding, kotak amal, saldo, sisa, pengeluaran, paling nenek. Semua dia baca ini. Apalagi kalau imamnya di atasnya itu ada spanduk. Ini misalkan saya imam di sini ada spanduk. Tertulis apa? Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW. Kalau imamnya sedang, ini makmum di belakang ini pandangannya tidak ke atas, ke bawah dia. Dia ke bawah fokus. Tapi kalau sudah kemana-mana lama, dia baca semua ini. Isra dan Mi'raj Maulid Nabi Muhammad SAW. Disinilah letaknya, kalau kita menjadi imam itu harus mengerti. Harus tahu, bukan hanya asal saya jadi imam, tapi harus punya ilmu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah.
terkait dengan meninggalnya orang itu merupakan suatu aturan yang sudah Allah atur. Fa iza jaa ajalun la yastakhiruna sa. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kau majukan dan kau mundurkan. Sebagai pesan akhir, saya beberapa hari yang lalu mengisi takziah atas meninggalnya seorang ibu yang bernama Sri Meike Male. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama ini? Sri Meike Male, seorang wanita yang jatuh dari pesawat terbang yang ada di Kabupaten Pohuwato. Saya mengisi takziahnya, penyelenggara minta saya hampir 4 kali berturut-turut. Namun saya tidak bisa mengisi sekaligus karena bersamaan juga saya punya agenda yang lebih dulu. Selesai saya ceramah, ayah dengan ibunya datang bertanya kepada saya, "Ustadz, apakah saya boleh bertanya dengan Ustadz?" Saya sampaikan, "Silakan ibu, apa yang mau ditanyakan?" "Apakah orang yang sudah mau mati itu ada tanda-tanda, Ustaz?" Saya jawab, "Ya, orang yang sudah mau mati itu ada tandanya. Namun kita yang dikasih tanda tidak tahu kalau itu tanda. Nanti sudah meninggal baru kita mundur ke belakang. Oh hati Allah sudah matanya dia ini jauh-jauh hari sebelumnya." "Ibu, ceritakan bagaimana anakmu Sri sebelum menuju bandara." "Ustaz, saya ini lagi sholat subuh rakaat kedua. Tiba-tiba anak saya Sri ini datang kepada saya. Dia dekati bertanya, 'Mama, Mama mau antar saya?' Ini saya lagi sholat subuh, Ustaz. Saya tidak bisa jawab. Akhirnya selesai sholat, saya dekati anak saya sampaikan, 'Iya nak, Mama akan mengantarkanmu nanti.' Saya jawab, satu tandanya tidak seperti biasanya. Dia datang bertanya ke dalam orang kondisi lagi sholat. Satu. Yang kedua, ceritakan lagi. Anaknya ini Ustaz ada 3. Ada yang masih kecil perempuan. Ini digendong, kasihan masih digendong. Saya sampaikan, nak, tidak mau dibawa anakmu ini karena dia masih kecil. Jangan sampai dia rewel, nak." Apa jawab daripada almarhumah? "Saya mau titip pati mama 2. Yang ketiga, ada anaknya perempuan yang besar. Itu lari menyusul mamanya. Dia panggil mama. Mama ini mau ke kota Palu menyusul papa. Mau tidur berapa lama?" Apa jawab daripada almarhumah? Mama ini nak mau tidur lama." Nah ini, beda ya. Tidur lama dengan tidur sebentar. Beda ya? Beda. Ini jangan sampai ibu-ibu pulang sebentar, bilang pada bapak itu, "Apa-apa, jangan ganggu Mama mau tidur, Mama ini mau tidur lama." Jangan, ya. Jangan lupa begitu. Ini ibu-ibu kalau bilang mau tidur lama, bukan mau pergi dia, bukan. Tapi dia butuh istirahat. Karena tugas ibu-ibu ini banyak, dari terbitnya matahari sampai terpejamnya mata suami. Mereka tugas begitu banyak yang luar biasa. Kita doakan semoga ibu-ibu yang hadir ini Amin. Allah berikan umur yang panjang. Amin. Bersama suami dan terus semangat di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Amin ya Amin, Allah. ya. Selesai 3 tanda ini, keluarlah almarhumah menuju bandara. Pintu bandara 1 diperiksa, masuk pintu bandara kedua diperiksa. Apakah dia langsung pergi? Tidak. Ada video yang viral, Bapak Ibu coba nonton kembali. Iya, iya. Dia keluar dari pintu kedua, keluar ke depan lagi. Dia foto ibu, ayah, anak yang mengantarkan dia. Dia video. Setelah dia video, dia tersenyum menonton video itu. Menjadi kenangan indah yang dia nonton untuk pergi selama-lamanya. Kalaulah seandainya dia tahu naik pesawat pada saat itu akan jatuh, apakah dia mau naik pesawat ini? Tidak. Tidak. Kalaulah seandainya gubernur bapaknya, anaknya bernama Aril, jauh-jauh dia pesan tiket penerbangan anaknya sekolah ke negara sana. Pada saat di sana anaknya pakai baju sekolah, dia doakan sebelum berangkatnya, "Semoga kau nak Aril tiba dengan selamat nak." Tanpa dia ketahui, sebentar lagi anaknya Aril akan digulung gelombang sungai dan anaknya meninggal hanyut di negara itu. Kalau dia tahu anaknya jauh-jauh dia bawa ke sana hanya untuk mati, apakah dia mau bawa anaknya di sana? Tidak. Tragedi longsor di kawasan puncak pertambangan Kabupaten Bone Bolango. Ada yang kami evakuasi bayi lagi tidur. Dia peluk mamanya. Mamanya peluk suaminya, 3-tiganya tertimbun longsor, meninggal 3-tiganya. Kalaulah seandainya mereka yang tertimbun longsor di sana, seminggu ke depan dia tahu akan ada longsor di atas sana, apakah mereka mau datang naik ke atas? Tidak, meskipun kau bayar dengan berapapun mahalnya, tidak akan mau, mereka akan naik ke atas. Kalaulah seandainya kakak beradik yang meninggal tenggelam waktu maghrib di permandian Lombono, Bapak Ibu juga pernah dengar beritanya. Kalau dia tahu kasihan anaknya, 2 orang itu datang pergi ke sana untuk mati, apakah dia mau kasih keluar anaknya? Jawabannya tidak. Kecelakaan di perempatan SMP 6 di kota. Beberapa bulan yang lalu mobil menabrak motor. Yang dia tabrak motor ini pengemudi yang meninggal di tempat. Kalaulah seandainya yang menabrak dan ditabrak tahu jalan itu begitu jadinya,
Apakah mereka mau lewat di sana? Jawabannya tidak. Namun peristiwa kematian ini Bapak Ibu, faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kau majukan dan kau mundur. Terkait dengan meninggalnya seorang ayah, hari ini kita datang takziah, menghibur, mendoakan kepada keluarga yang lagi dirundung duka kesedihan. Meninggalnya suami adalah seorang ayah yang meninggalkan anak-anaknya. Terpanggil saya sebagai kisah penutup. Bagaimana perasaan saya ditinggalkan wafat oleh ayah saya. Ayah saya meninggal Bapak Ibu hari Jumat. Saya tidak tahu kalau dia akan meninggal pada hari Jumat itu. Pada tahun 2008 jam 10.30. Ayah saya mau pergi sama saya sholat Jumat. Saya sudah setrika sarungnya. Saya sudah setrika baju kokonya. Saya sudah siapkan kopiahnya. Saya letakkan pada kursi yang kosong. Jadi tugas ini Bapak Ibu bukan ayah saya suruh, tapi saya punya niat. Kebetulan saya ini Bapak Ibu bukan polisi jadi ustadz, tapi saya ini memang ustadz yang masuk jadi polisi. Jadi saya ini adalah alumni Pondok Pesantren Al Khairat Palu. Angkatan 92. Saya diasuh oleh guru besar saya, Al-Habib As-Saggaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu. Saya sejak tamat pondok pesantren saya punya doa. Ya Allah, kalau saya lulus jadi polisi, saya akan mewakafkan tenaga saya mau setrika baju ayah saya setiap hari Jumat. Sampailah pada hari Jumat kesekian kalinya, 8 tahun saya jadi polisi. Ayah saya selalu memakai baju yang saya siapkan itu. Persiapan, keluar pergi ke Masjid Hunto Sultan Amai. Waktu itu imamnya masih ada. Yang sekarang Pak Kiai kita sudah meninggal, yaitu Bapak Kiai Haji Samsuri Kaluku. Saya punya tugas waktu itu akan khutbah di Masjid Hunto dan imam di sana. Persiapan, saya keluar dengan ayah. Tiba-tiba adik saya kecil Bapak Ibu lari dari dalam rumah ke jalan raya. Dia panggil ayah saya, "Papi, turun dulu dari motor. Saya mau nonton televisi. Bantu saya untuk cok kabel televisi." Ayah saya turun dari motor Bapak Ibu. Dia pukul pundak saya. Ayah saya mengatakan, "Nah, pergilah duluan ke Masjid Hunto. Jangan biarkan imam dan jamaah menantimu di sana. Duluanlah nak ke sana, karena imam akan menunggumu di sana. Kau akan khutbah di sana." Saya cium tangan ayah saya. Saya pamit, saya katakan, "Papi, nanti susul saya ya. Kita sama-sama sholat Jumat di sana." Ayah saya mengatakan, "Insya Allah nak, nanti papi akan menyusulmu." Ayah saya turun masuk ke dalam rumah. Apa yang diambil Bapak Ibu? Diambillah kabel roll untuk mau cok kabel televisi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, televisi saya itu agak jauh dari colokannya. Di tiang ini cocoknya, di tiang sana televisinya. Jadi kalau mau cok televisi ini harus ada bantuan kabel, kasihan dari sini ke sana. Ayah saya coklah kepala kabel. Dia tarik kabelnya, dia taruh rollnya di situ, dia coloklah televisi itu. Persiapan ayah saya keluar ke jalan raya. Dia tidak tunggu televisi ini hidup lagi karena sudah mepet mau sholat Jumat. Ayah saya naik di atas bentor yang ada lewat satu pada saat itu. Tukang bentor itu cerita, "Papa Li Ustadz ini hati Allah sudah duduk di bentor saya. Cuma tidak tahu kenapa adiknya Ustadz yang kecil keluar dari rumah. Dia panggil Papa Li Ustadz untuk turun lagi dari bentor saya." Jadi Bapak Ibu, adik saya kecil ini kasihan dia keluar lagi dari rumah. Dia panggil ayah saya di atas bentor itu, "Papi, turun dulu dari bentor. Saya mau nonton televisi, tapi televisi ini tidak hidup sampai sekarang." Ayah saya turun Bapak Ibu. Dia lihat televisi ini tidak hidup. Berpikirlah dia mencari alat membetulkan kabel roll yang ada di bawah ini. Dia carilah alat waktu itu Bapak Ibu. Dia dapatkanlah obeng motor yang berwarna hitam. Ini obeng ini kalau dicabut dia bisa lepas Pak. Iya, Ada iya. obeng pelatnya, Iya, iya. ada obeng bunganya Pak. Jadi ayah saya dapat obeng ini, tidak ada lagi gagalnya. Yang ada hanya tinggal besinya saja. Tangan ayah saya Bapak Ibu masih basah dengan bekas wudhunya. Dia lupa cabut colokan yang ada ini. Langsung dia tusukkan pada kabel roll yang ada di bawah itu. Disitulah Bapak Ibu, ayah saya langsung meregang nyawa. Dan dia meninggal kena stroke jam 11.55. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar berita. Ada tahun 2008 seorang tentara yang kena stroke di Biau depan toko Kerawang. Itu adalah ayah saya Bapak Ibu, yang meninggal pada hari Jumat hari itu. Saya khutbah pertama selesai. Saya khutbah kedua selesai. Saya melihat di antara khutbah ini ayah saya tidak kunjung datang. Bapak Ibu coba lewat di Masjid Hunto itu. Lihat mimbarnya. Pintu pagar, pintu masuk searah dengan mimbarnya Bapak Ibu. Saya berdiri khutbah begini, saya lihat mana ini jamaah banyak.
tapi ayah saya tidak kunjung datang. Selesai khutbah pertama kedua, saya disodorkan Ustaz, silakan imam. Saya lihat ke belakang tidak ada ayah. Selesai sholat saya salam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya lihat kanan dan ke kiri juga tidak ada ayah. Selesai sholat saya pulang Bapak Ibu dengan tenang, pikiran saya tidak ada pikiran apapun. Tapi ada teman-teman saya datang mengatakan, Ustaz sabar, marilah pulang dulu Ustaz. Lihatlah ayahnya Ustaz yang ada di rumah sana. Akhirnya setelah saya sampai tepat di depan toko potong sapi gitu, tempat potong sapi, daging sapi tidak jauh dari rumah saya. Saya lihat orang sudah banyak begini Bapak Ibu depan rumah saya. Saya lebih heran lagi, ya Allah, kenapa orang banyak. Saya tidak ada hajatan pada hari ini. Setelah saya dekat tempat depan rumah begini Bapak Ibu, saya melihat ayah saya sudah terbaring, sudah tidak bernyawa, masih menggenggam kabel yang masih ada aliran listriknya. Disinilah Bapak Ibu perasaan saya sebagai anak. Anak yang mana Bapak Ibu ketika ditinggal ayah, mereka tidak merindukan ayahnya. Istri yang mana ketika ditinggalkan suami, mereka tak merindukannya. Bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu. Ramadan ini adalah Ramadan pertama tanpa kehadiran suami dan ayahnya. Ketika sahur pertama, mereka makan bersama-sama. Ada satu kursi yang kosong yang sudah tidak ada suaminya dan tak akan pernah kembali. Mereka merasakan itu Bapak Ibu. Sekarang saya bertanya kita semua yang hadir pada hari ini, apakah kita yang hadir ini melupakan ayah? Jawabannya sampai kapanpun kita tak akan pernah melupakan ayah. Namun terima kasih banyak kita yang datang hari ini, kita penuh dengan makna, kita peduli ya Allah. Kita datang menghibur, mengobati rasa kesedihan keluarga duka. Kita yang datang ketika ada orang yang meninggal tidak dijemput dengan mobil yang mahal, tidak. Kita yang datang tidak dijemput dengan pakaian yang mewah, tidak. Kita yang diundang tidak diundang dengan undangan emas, tapi kita diundang hanya melalui perantara kalam, melalui pesan pengumuman tua masjid. Kita datang ratusan pada hari ini. Insya Allah kita yang tiba di sini dengan selamat. Allah sampaikan kita pulang juga nanti dengan selamat. Dan insya Allah Allah balas kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Endingnya nanti ketika puncaknya pada malam hari raya, lantunan-lantunan takbir kita kumandangkan Bapak Ibu. Kembali rasa ini merindukan ayah, merindukan ibu orang-orang yang sudah tiada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka kami anak akan merindukan orang-orang yang sudah tiada. Apakah kita bisa memanggil mereka datang kembali? Tentu tak bisa. Namun hanyalah doa yang hanya bisa kita haturkan. Wahai keluarga duka, istri, anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahmu, kami pun merasakan bagaimana kehilangan ayah. Ayah yang selalu sabar, ayah yang tidak pernah mengeluh dengan segala permintaan anaknya. Wahai ayah, anakmu minta ini. Wahai ayah, istrimu minta ini. Ketika ada keinginanmu yang dia tidak bisa penuhi, maafkanlah ayahmu, maafkan dia. Bukan dia tidak mau, bukan. Tapi dengan keterbatasan dan kesederhanaan sang ayah, dia sabar sampai wafatnya, bahkan tidak bisa memenuhi semua permintaan. Akhirnya saya tutup dengan doa. Mari kita akhiri ceramah ini dengan doa. Aminkanlah doa saya Bapak Ibu, karena kita yang hadir lebih dari 40 orang. Nabi bersabda 40 saja mengaminkan doamu, maka doa sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita hadir ratusan ini, maka aminkanlah secara keras boleh, di dalam hati juga boleh, karena tidak ada yang tahu. Amin dari mulut-mulut siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah khususan ila arwahi abdika al-fakir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.